Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin tawhal amin. Wa ala alihi wa sahabatihi tayyibin tahirin. Wa man ittaba'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Lillahi ta'ala. Alhamdulillah, di siang atau di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana merupakan modal dasar seseorang di dalam meraih kebahagiaan di akhirat. Karena iman dan Islam adalah laksana modal bagi seseorang. Jadi dengan demikian, orang yang kehilangan modal dasar tersebut adalah dia yang akan merugi. Ini yang mana iman dan Islam juga merupakan pokok di dalam sesuatu yang harus kita jaga, sesuatu yang harus kita pegang teguh sampai kita meninggal dari dunia yang fana ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di malam atau di sore hari ini, di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan buku kita yang berjudul Hijrah Anil Jannah. Sebelum memulai, ada sedikit faedah yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana cara meraih ilmu agama. Ilmu agama pertama itu hanya bisa diraih dengan cara bitalaqi musafahatan, dengan cara face to face terhadap seorang guru yang thiqah, yang terpercaya, yang memiliki sanad keilmuan, mata rantai keilmuan bersambung hingga para sahabat dan berakhir atau berujung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu agama tidak bisa diraih dengan jalan otodidak, sekedar membaca-baca buku tanpa didasarin dengan seorang guru. Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa ketika seseorang otodidak menelaah buku tanpa seorang guru, di dalam buku tersebut ada penyimpalan, ada sempilan, adanya campur aduk tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, adanya kesalahan di dalam mencetak. Jadi hal ini dapat berindikasi bahwa ketika seseorang otodidak, dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam bentuk
praktek ibadah yang rusak. Atau bahkan yang lebih dahsyatnya lagi adalah dikhawatirkan seseorang terjatuh ke dalam perbuatan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Terjatuh ke dalam kekufuran, terjatuh ke dalam kesesatan wal'iyadzubillah. Karena kenapa? Tidak ada yang menjamin ketika seseorang otodidak. Ketika seorang menelaah buku, di dalam buku tersebut seluruhnya benar. Sekalipun yang mencetak adalah ulama ahli sunnah. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa di dalam buku tersebut terbebas dari yang namanya kesalahan. Paling minimal salah di dalam cetak. Salah karena kesalahan di dalam bahasa Arab ketika beda satu titik saja itu bisa berubah makna. Ketika berbeda harokat saja itu bisa berubah makna. Jadi dengan demikian manhaj atau metode yang diajarkan para ulama kita di dalam meraih ilmu agama adalah dengan cara bitalaqi musafahatan, face to face, mendengar langsung terhadap seorang guru. Itu di dalam metode yang diajarkan para ulama di dalam meraih ilmu agama adalah mendengar langsung dari para ulama. Makanya para ulama menjelaskan la yu'khadul ilmu illa min afwahil ulama, bahwa ilmu agama itu tidak bisa diraih kecuali dari mulut-mulutnya para ulama. Oh, kalau batas minimal, misalnya orang kalau seandainya otodidak di dalam permasalahan memasak. Orang otodidak baca-baca buku di dalam masalah memasak. Cara masak menu ini. Orang kalau otodidak paling banter adalah keasinan makanan tersebut. Tapi kalau di dalam permasalahan ilmu agama nggak bisa demikian. Nggak bisa dilakukan secara otodidak. Bahayanya luar biasa. Sudah banyak kisah nyata yang diceritakan para ulama, tujuannya adalah sebagai bentuk ibrah bagi kita. Itu yang sedikit mukaddimah akan saya sampaikan. Kemudian insya Allah kita melanjutkan pembahasan kita tentang di dalam atau tips di dalam meraih simpati orang lain. Tips di dalam meraih simpati sesama manusia. Yang selanjutnya adalah bersyukur. Bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala adalah dengan menjalankan kewajiban dan meninggalkan setiap perkara yang diharamkan olehnya. Ini adalah bentuk syukur yang wajib. Artinya dengan menjadikan kenikmatan yang Allah berikan tidak di dalam bermaksiat kepada Allah. Artinya dengan menjalankan setiap yang Allah perintahkan dan menjauhi setiap apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan. Ini adalah bentuk dari hakikat syukur yang wajib. Sebagian orang di zaman sekarang karena jauh dari ilmu agama, karena tidak mengetahui marotibul amal, tingkatan-tingkatan di dalam amal. Ketika dirinya merasa bangga melakukan berbagai macam amalan sunnah, tapi dia masih terjerumus di dalam melakukan suatu perbuatan maksiat. Dirinya sudah merasa bangga demikian. Tapi pada hakikatnya meninggalkan satu maksiat itu adalah sesuatu yang wajib. Adapun orang meninggalkan atau adapun orang melakukan ratusan rakaat salat sunnah, meskipun berapapun jumlah rakaatnya, maka hukum salat tersebut tetaplah sunnah. Paham itu yang dimaksud? Jadi dengan demikian meninggalkan satu maksiat itu lebih afdal daripada mengerjakan ratusan
rakaat salat sunnah, bahkan ribuan. Karena tadi adalah bahwa meninggalkan satu bentuk maksiat adalah hukumnya wajib. Adapun mengerjakan ratusan atau ribuan rakaat salat sunnah, meskipun berapapun jumlahnya, itu hukumnya tetap sunnah. Dan yang wajib tentunya harus lebih dikedepankan daripada daripada perbuatan sunnah. Nah, adapun bentuk syukur dan terima kasih kepada orang tua adalah dengan berbakti kepada keduanya. Jadi adapun itu tadi kan kita jelaskan tentang definisi syukur yang wajib. Adapun ketika orang misalnya mendapati kenikmatan, ditimpa rezeki nomplok secara mendadak, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka itu adalah syukur yang sunnah. Adapun bentuk syukur dan terima kasih kita kepada orang tua adalah dengan berbakti kepada keduanya. Dan hukum berbakti kepada orang tua tentu adalah itu sesuatu yang wajib. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mentaati segala perintah keduanya dalam segala apapun yang bukan dalam maksiat kepada Allah. Artinya segala bentuk perintah orang tua selama di dalamnya tidak ada unsur maksiat, itu wajib dilakukan, wajib untuk dikerjakan. Perintah kedua orang tua wajib ditaati, terlebih perintah tersebut jika tidak ditaati maka akan menjadikan keduanya bersedih. Maka ketika orang tua melarang untuk melakukan perjalanan jauh misalnya, yang sekiranya tidak ada kewajiban syariat bila kita melakukan perjalanan tersebut. Artinya perjalanan tersebut merupakan perjalanan yang mubah. Maka wajib bagi kita untuk tidak melakukan perjalanan tersebut. Kenapa? Atas pelarangan orang tua tadi. Karena itu dapat melukai hati kedua orang tua. Kalau seandainya dia ngotot terus pengen keluar, pengen melakukan perjalanan jauh. Kecuali kalau memang ada uzur di dalam hal tersebut, seperti ingin mempelajari ilmu agama yang doruri misalnya. Wajib bahkan bagi dia untuk keluar rumah, mencari guru untuk menghasilkan ilmu agama yang doruri tersebut. Kemudian, seorang anak yang telah mapan, wajib atasnya menafkahi kedua orang tua yang fakir. Ini salah satu bentuk bakti agung kepada kedua orang tua. Dan sesungguhnya berbuat bakti kepada kedua orang tua adalah jalan untuk meraih keberkahan di dunia dan keselamatan di akhirat. Makanya Syekh sering mengatakan birrul walidaini barakatun fid dunya wal akhirah. Berbakti kepada orang tua di dalamnya ada keberkahan di dunia dan di akhirat. Maka beruntung, maka segera bergegas bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua untuk mencari ridhonya, untuk meminta ridhonya, berbakti kepada keduanya sebelum kita kehilangan keduanya atau kita yang terlebih dahulu meninggalkan keduanya. Karena tidak ada yang tahu kapan kematian datang. Betapa banyak suatu kenikmatan yang terkadang kita tidak ketahui kenikmatan atau agungnya, besarnya nikmat tersebut kecuali setelah kehilangannya. Maka hendaklah tidak mengangkat suara tinggi, suara lantang di hadapan keduanya, dan tidak ketus ketika menjawab pertanyaan keduanya, tapi hendaknya berperilaku seperti seorang hamba sahaya di hadapan tuannya sebagai bentuk pengagungan kepada keduanya. Dan sungguh bukan merupakan suatu kebaikan mendiamkan keduanya untuk tetap bekerja dalam umur yang telah renta dan telah berkurangnya tenaga. Allah. Maka hendaknya setiap orang dari kita
berusaha untuk bersegera meraih ridho kedua orang tua kita sebelum keduanya meninggal dunia. Atau bahkan tadi kita yang mungkin saja terlebih dahulu meninggalkan keduanya. Karena tadi kematian tidak ada yang mengetahui. Oleh karena bisa saja keduanya wafat mendahului kita atau bahkan kita yang terlebih dahulu wafat sebelum keduanya. Sungguh betapa banyak orang yang menyesal karena tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya meninggal dunia. Ini perkataan Syekh. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ridha Allah Ta'ala disebabkan dari keridhaan orang tua. Dan murkanya Allah Ta'ala itu disebabkan karena murkanya kedua orang tua. Ketika engkau berbakti kepada kedua orang tua, maka seolah engkau telah meraih karunia besar dari Allah. Dunia seakan menjadi milikmu. Dan sesungguhnya ridho kedua orang tua jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dunia menuju kehancuran, sementara ridho kedua orang tua lebih bermanfaat bagi kita di dunia ini hingga akhirat kita nanti. Maka ketika seseorang mentaati perintah kedua orang tua dalam hal apapun yang bukan dalam bentuk maksiat kepada Allah, maka itu dapat menghasilkan pahala yang besar. Suatu ketika Abdullah ibn Umar dalam perjalanannya bertemu dengan seorang yang sudah lanjut usia. Abdullah ibn Umar mengucapkan salam kepada orang tua tersebut. Lalu menaikkannya di atas binatang tunggangan yang beliau tunggangi. Hingga beliau membelikan imamah. Artinya imamah itu sorban yang dililitkan di kepala kepada orang tua tersebut. Maka Ibnu Dinar berkata kepada Abdullah, semoga Allah membalas kebaikanmu. Namun aku kira orang tua itu akan ridho walaupun hanya diberikan sedikit saja. Jadi Ibnu Dinar itu mengira bahwa ketika diberikan sesuatu yang sedikit aja oleh Abdullah bin Umar, akan ridho, akan menerima. Namun Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya orang tua itu adalah yang dicintai oleh Umar Ibnul Khattab, ayahku. Dan aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, di antara bentuk bakti seseorang kepada orang tuanya setelah wafat adalah dengan menyambung tali kekerabatan seseorang yang dicintai oleh orang tua. Paham itu kira-kira? Jadi di antara bentuk bakti kita terhadap orang tua yang sudah meninggal adalah dengan menyambung terhadap seseorang yang dicintai oleh orang tua kita tersebut. Paham itu? Dari teman-temannya, dari kerabat-kerabatnya, dan seterusnya. Terus, memberi motivasi. Artinya dengan memotivasi seseorang ketika kita melihat dia melakukan suatu kebaikan atau kebaikan secara umum. Kita memberikan motivasi untuk senantiasa kontinuitas di dalam melakukan kebaikan tersebut. Terus, G mengungkapkan cinta. Waduh. Terdapat dalam sebuah hadis, idza ahabba ahadukum akhahu falyu'alimhu. Rawahu Tirmidzi. Jika seorang dari kalian mencintai saudaranya sesama muslim, maka hendaklah ia memberitahu hal itu kepadanya. Makanya saya katakan kepada hadirin seluruhnya yang ada di ruang Zoom ini, ana uhibbukum fillah. Ana uhibbukum fillah. Dalam hadis ini atau dalam hadis lain dijelaskan bahwa ada 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arsy di hari kiamat kelak. Di antaranya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi kelak 2 orang atau orang-orang yang saling mencintai di antara sesama karena Allah kelak di hari kiamat akan berada di bawah naungan arsy, di mana orang-orang merasa kepanasan. Nah,
Cara praktiknya bagaimana? Adalah salah satunya dengan berkata kepada saudaranya tersebut, aku mencintaimu karena Allah. Ana uhibbukum fillah. Kemudian temannya menjawab hal yang sama dengan mengatakan ana atau aku juga mencintaimu karena Allah. Kemudian keduanya saling membuktikan apa yang dikatakannya masing-masing itu. Yaitu dengan tidak saling menipu, tidak saling berkhianat, tidak saling mencelakai, akan tetapi keduanya bersahabat penuh dengan kebenaran. Itu makna dari ana uhibbukum fillah, saya mencintaimu karena Allah. Mencintai sesama muslim karena Allah Ta'ala memiliki rahasia besar. Karena tanpa itu orang-orang di antara mereka akan saling bergibah. Jadi orang yang saling menggibah itu karena tidak memiliki rasa cinta di antara satu terhadap yang lainnya. Makanya dengan demikian terjadi penggibahan di antara keduanya. Saling menjatuhkan atau bahkan saling mencelakai. Hingga akhirat kelak mereka akan tetap bermusuhan dan saling menuntut balas. Gitu. Maka saling mencintai karena Allah Ta'ala adalah sifat sempurna dari seorang mukmin. Artinya tidak sempurna seorang mukmin dalam keimanannya kecuali jika ia dengan sesama mukmin lainnya saling mencintai karena Allah. Mengundang makan. Nah, di antara bentuk tips di dalam meraih kecintaan orang lain adalah dengan mengundang makan. Dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbut ta'ami ilallahi ma kasurat alaihil ayadi." Rawahul Baihaqi. Makanan yang paling dicintai oleh Allah adalah makanan yang di atasnya banyak tangan-tangan dari orang yang memakannya. Dari hadis ini setidaknya dapat kita ambil 3 pelajaran penting. Yang pertama, bahwa berkumpul itu lebih baik daripada menyendiri. Artinya apa? Ketika kita mengundang makan orang lain, maka itu lebih baik ketimbang kita makan sendirian. Yang kedua, makan bersama itu lebih baik daripada makan sendiri. Dan yang ketiga, adanya perintah dalam syariat untuk memuliakan tamu. Maka berkumpul untuk makan bersama itu lebih baik daripada makan sendirian. Dan sesungguhnya makan bersama-sama dalam satu wadah atau satu nampan itu lebih baik. Ketika makan bersama banyak orang itu lebih baik daripada makan sendirian. Ketika makan bersama di dalam satu nampan, dalam satu wadah itu lebih baik. Karena di dalam demikian itu terdapat sikap saling tawadhu. Kasih sayang. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa di antara akhlak mulia Rasulullah adalah memberi makan kepada anak-anak kecil dengan tangannya, menyuapin, dan menggendong cucunya. Di mana hal ini menunjukkan akan penuhnya kasih sayang beliau terhadap hamba Allah. Juga dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana, al muslimu akhul muslim,
la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruh. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Ta'ala yang saling bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh tidak boleh menyakiti, tidak boleh merendahkan ataupun menghinakan. Sebagian para ulama berkata bahwa kasih sayang yang timbul dari hati terhadap orang lain adalah merupakan kunci kesuksesan. Kemudian berusaha memenuhi kebutuhan orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'asirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi." Barang siapa melepaskan dari seorang mukmin suatu kesulitan dari beberapa kesulitan dunia, maka Allah Ta'ala akan melepaskan darinya satu kesulitan dari beberapa kesulitan kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan bagi seorang di dalam kesusahan, maka Allah Ta'ala akan memudahkan baginya urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah Ta'ala senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong sesama saudaranya. Ya salam. Sebagian ulama berkata, di antara nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan pada seseorang adalah ketika ia mampu memenuhi kebutuhan orang lain. Ini merupakan perkataan Syekh, atau saya dengar perkataan ini dari Syekh Tariq Wahab. Itu perkataan Syekh Nizar. Min ni'amillahi hajatun nasi ilaika. Jadi di antara bentuk nikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah kita dapat memberikan atau dapat memenuhi apa yang memenuhi kebutuhan orang lain. Sayyidah Zubaidah, istri Khalifah Harun ar-Rasyid, telah merintis perbuatan mulia karena Allah Ta'ala. Beliau telah mengalirkan air ke tanah Arafah. Sayyidah Zubaidah ini istrinya dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau telah melakukan suatu perbuatan yang mulia, yaitu mengalirkan air ke tanah Arafah. Dikisahkan bahwa suatu ketika beliau bermimpi dirinya dikelilingi oleh banyak orang. Lalu mimpi ini diceritakan kepada seorang yang alim dari kalangan ahli tafsir. Maka alim tersebut memerintahkan kepada Sayyidah Zubaidah untuk membuat suatu amal soleh yang dapat bermanfaat bagi orang banyak. Akhirnya beliau membuat proyek aliran air dari tempat yang sangat jauh menuju Arafah untuk orang-orang yang tengah ibadah haji dan lainnya. Hingga sekarang aliran air tersebut masih ada. Seandainya tidak ada aliran tersebut, maka akan banyak orang kesulitan saat mengerjakan haji. Di zaman dahulu para istri penguasa, banyak mereka yang membuat suatu amal, yang mana amal tersebut bermanfaat bagi banyak orang. Sementara di zaman sekarang, kebanyakan mereka hanya berlomba-lomba membangun istananya sendiri. Turun ke sawah ketika hujan.
Dikisahkan pula ada seorang pedagang bernama Atiyah ibn Khalaf di wilayah Mesir. Dulunya dia seorang yang kaya raya namun jatuh dalam kebangkrutan sehingga tidak tersisa kecuali baju yang menutupi auratnya. Suatu ketika di hari Ashura, beliau sholat subuh di Masjid Amr ibn As. Jadi masjidnya sampai sekarang masih ada, itu Masjid Amr ibn As di Mesir. Beliau berdoa dan diaminkan oleh banyak orang. Beberapa saat kemudian datanglah seorang perempuan dengan anak-anaknya. Dia berkata kepada Atiyah, "Wahai Tuan, bisakah Anda ulurkan sedikit pemberian sehingga aku dapat memberi makan anak-anakku? Ayah mereka telah meninggal dan ia tidak meninggalkan sesuatu apapun. Dan aku seorang syarifah, artinya memiliki garis keturunan terhadap dari Rasulullah. Aku tidak memiliki dan aku tidak memiliki siapapun yang dapat aku tuju." Atiyah tersebut berkata di dalam hatinya, "Aku pun demikian. Aku pun juga tidak memiliki apapun kecuali baju yang aku pakai ini." Di dalam hatinya dia berkata demikian. Lalu ia berkata kepada perempuan tersebut, "Ikutlah bersamaku agar aku bisa memberimu sesuatu." Atiyah membawa perempuan tersebut ke rumahnya. Ketika sampai di depan rumah pintu, ia memerintahkan perempuan tersebut untuk menunggu di luar. Atiyah masuk ke dalam rumahnya, lalu melepaskan pakaian yang dia pakai, menggantinya dengan pakaian basah yang dia miliki. Lalu memberikan baju yang telah dia kenakan tadi dari lubang pintu rumahnya. Perempuan tersebut berterima kasih sambil berkata, "Semoga Allah Ta'ala memberimu pakaian surga." Setelah itu Atiyah menutup pintu rumahnya. Dalam rumah itu ia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah hingga tengah malam dan dia tertidur. Dalam tidurnya Atiyah bermimpi melihat banyak bidadari yang sangat cantik. Ia tidak pernah melihat siapapun wanita secantik mereka sebelumnya. Mereka membawa sebuah apel yang wanginya memenuhi bumi dan langit. Di antara bidadari tersebut memberikan apel itu kepada Atiyah. Dan ketika apel itu dibelah, keluarlah darinya suatu pakaian yang tidak dapat ditandingi keindahannya oleh dunia dan segala isinya sekalipun. Lalu bidadari tersebut memakaikan pakaian itu kepada Atiyah, kemudian duduk di sampingnya. Atiyah berkata, "Engkau siapa?" Bidadari itu menjawab, "Aku istrimu nanti di surga." Atiyah bertanya, "Bagaimana aku mendapatkan ini semua?" Maka dikatakan kepadanya, dengan doa seorang janda miskin dan anak-anak yatim yang engkau telah berbuat baik kepada mereka di hari kemarin. Ya salam. Menjaga lidah. Duh. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan iman yang sempurna dan beriman dengan hari akhir, maka hendaknya dia hanya mengucapkan kata-kata yang baik, atau kalau tidak maka ia diam. Begitu. Ngomong yang baik, kalau tidak ia diam. Dalam suhuf Nabi Ibrahim disebutkan, hendaknya setiap seorang dari kita adalah menjaga lidahnya dan tidak mengatakan sesuatu apapun kecuali sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Suatu ketika Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi
berkata kepada Rasulullah, kabarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh. Rasulullah pun menjawab, ucapkan olehmu, aku beriman kepada Allah, dan kemudian hendaklah engkau istiqomah. Lalu aku bertanya kembali, apa yang harus aku waspadai dari diriku? Maka Rasulullah berkata, ini, sambil menunjuk kepada lisannya. Kenapa? Oleh karena lisan. Para ulama mengatakan al-lisan jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Lisan itu bentuknya kecil, tapi tapi bahayanya besar. Makanya ada seorang sahabat berkata terhadap lisannya, ya lisan kul khairan taghnam. Katakanlah perkataan-perkataan baik taghnam, maka engkau akan beruntung. Waskut an syarrin taslam, dan diamlah dari mengatakan perkataan-perkataan yang buruk, taslam, maka engkau akan selamat. Min qabli antandam, sebelum engkau menyesal. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aksaru khotoya ibn Adam min lisanihi. Karena saya telah mendengar bahwa Rasulullah suatu ketika bersabda, kebanyakan orang terjerumus ke dalam suatu maksiat itu disebabkan karena lisannya. Dan di antara maksiat lisan terbesar adalah seseorang terjatuh ke dalam perbuatan kufur qauli. Satu perkataan bisa saja menjerumuskan seseorang ke dalam jurang api neraka. Betapa banyak orang di zaman kita ini yang tidak mengamalkan paruh akhir dari hadis ini. Oleh karena hawa nafsu hanya membawa seseorang untuk berbicara dan tanpa berpikir apa akibat dari ucapan yang dia lontarkan. Apakah senantiasa terlintas dalam benak kita sebelum berbicara apapun? Apa akibat yang akan aku raih kelak di hari akhirat? Atau apa akibat di dunia ini sebelum di akhirat nanti? Pernahkah kita berpikir demikian sebelum kita melontarkan suatu ucapan? Karena itu Rasulullah mengatakan bahwa yang paling dikhawatirkan dari seseorang itu adalah lisannya. Oleh karena itu, maka menjaga lidah adalah perkara yang sangat penting. Sungguh ada banyak orang di akhirat nanti yang celaka karena sebab lisannya. Karena berbicara itu sangatlah mudah. Setiap orang bisa mengucapkan apapun yang dia inginkan. Tetapi ingat, kebanyakan permusuhan antara sesama itu disebabkan karena lidah, karena lisan. Bahkan hingga kekufuran juga banyak terjadi karena lisan. Maka hendaklah setiap orang dari kita selalu berpikir apa yang menjadi akibat. Selalu berpikir terlebih dahulu akibat dari kata-kata yang akan dia ucapkan. Karena dalam demikian itu terdapat keselamatan bagi dunia kita dan akhirat kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, mungkin saya tutup sampai di sini. Barakallahu fikum wa alaikum. Nafa'allahu bikumul ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.